selamat datang. Sekarang kita akan masuk ke teori berikutnya. Kita masuk pada Decision Support System. Modul ini dibuat oleh Wiratmoko Yuwono ST. Decision Support System secara umum aplikasi-aplikasi basis data dapat kita bedakan dalam dua kelompok, yaitu pertama, pemrosesan transaksi, lalu yang kedua, pendukung keputusan. Aktivitas pemrosesan transaksi banyak sekali mengelola dan memproduksi data atau informasi. Data transaksi makin lama akan makin menumpuk sehingga dapat mencapai ukuran terabyte. Basis data yang berukuran sebesar semacam itu dapat menjadi harta karun informasi yang jika diolah lebih lanjut dapat digunakan untuk membantu menghasilkan keputusan bisnis, seperti item barang apa saja yang harus disediakan atau potongan harga seperti apa yang bisa ditawarkan. Contoh, pedagang retail bisa memperhatikan serbuan tiba-tiba dalam pembelian baju-baju model tertentu dalam tokonya, sehingga model baju tersebut cepat habis dalam kurun waktu yang singkat. Oleh karena itu, ia dapat memulai penyimpanan banyak persediaan atau stocking untuk baju-baju tersebut di tokonya. Contoh lainnya ialah sebuah perusahaan asuransi kendaraan menyimpan data tentang kecelakaan kendaraan milik nasabahnya serta penanganan bengkel yang ditunjuk untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi. Perusahaan tersebut juga menanyakan kembali kepada nasabahnya bagaimana tingkat kepuasan mereka terhadap penanganan bengkel-bengkel yang ditunjuk tersebut. Selama jangka waktu tertentu, perusahaan asuransi telah memiliki data atau informasi tentang hal itu yang jika diproses lebih lanjut dapat dimanfaatkan untuk merekomendasikan bengkel mana saja yang dapat dijadikan partner perusahaan asuransi tersebut. Penyimpanan dan pengambilan data untuk mendukung pengambilan keputusan menghasilkan sejumlah isu penting. Di antaranya ialah pertama, meskipun banyak query yang digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan tersebut dapat ditulis dalam SQL, tetapi ada pula query yang tidak dapat diekspresikan dengan mudah atau bahkan sama sekali tidak dapat dituliskan dalam SQL. Bahasa query yang sebenarnya tidak cocok untuk kepentingan performansi dan analisa statistikal yang demikian rinci, sehingga ada program paket yang membantu analisa data statistik. Lalu data yang demikian banyak dapat memberi makna tertentu bagi pemiliknya. Untuk keperluan itu, teknik pencarian makna atau knowledge yang dibangun komunitas intelijensia buatan atau artificial intelligence berusaha menemukan secara otomatis aturan-aturan statistik dan pola-pola data. Penggalian data atau data mining juga acap kali digunakan untuk mengkombinasikan gagasan tentang penemuan knowledge tersebut dengan teknik-teknik implementasi yang efisien yang memungkinkan mereka digunakan pada basis data yang sangat besar. View dan Decision Support. View digunakan secara luas dalam aplikasi Decision Support. Kelompok analisis yang berbeda dalam suatu organisasi biasanya berhubungan dengan aspek bisnis yang berbeda. Akan lebih memudahkan untuk mendefinisikan view yang memberi tiap grup wawasan detail bisnis yang sesuai. Setelah view didefinisikan, barulah dapat ditulis query atau definisi view yang baru untuk menggunakannya. Mengevaluasi query yang diajukan untuk view sangat penting untuk aplikasi Decision Support. Berikut ini akan dibahas bagaimana query dapat dievaluasi secara efisien setelah menempatkan view ke dalam konteks aplikasi Decision Support. View berhubungan erat dengan OLAP dan data warehousing. Query OLAP biasanya merupakan query agregasi. Data warehouse adalah kumpulan tabel yang direplikasi secara asinkronis dan view yang disinkronisasikan secara periodik. Berikut ini menghitung penjualan produk berdasarkan kategori dan negara bagian. Bisa dilihat pada contohnya berakhir view regional sales. Lalu query berikut menghitung penjualan total untuk tiap kategori berdasarkan negara bagian. Kita gunakan query select dari kategori air sales dan sum dari air sales. Query berikut ini adalah hasil modifikasi dari query sebelumnya yang menghentikan regional sales dengan sebuah view yang ditempatkan pada causal from, yaitu seperti contoh. Ya, itu tadi teori itu Decision Support System. Semoga bermanfaat bagi Anda. Terima kasih.